Video ini ditujukan kepada mereka yang peduli terhadap kesehatan mental. Jangan lupa berikan komentar di kolom yang tersedia, dan dipersilahkan subscribe untuk perbaikan kesehatan mental positif. Terima kasih banyak atas support dan perhatiannya. Halo, ketemu lagi dengan Rojali, orang biasa, bukan selebritis, bukan public figure, apalagi motivator, bukan teman. Kali ini Rojali mau ngoceh ya. Jadi ada beberapa hal cerita-cerita dari teman-teman Rojali ini. Masih bersinggungan dengan perilaku seseorang terhadap orang yang lain, sama-sama manusia ya, di mana menjadi sebuah cerita dalam catatan-catatan kehidupan mereka. Yang nomor satu adalah bahwa ketika orang bekerja, apakah dia bekerja di perusahaan atau dia bekerja pada perseorangan, maka setidaknya ada satu itikat untuk mencari nafkah, itikat untuk menukar secara baik antara kemampuan seseorang dengan tentunya upah yang diharapkan, terutama untuk menghadapi kebutuhan hidup yang ditakar dengan uang tentunya. Kali ini adalah ceritanya adalah seorang satpam penjaga rumah tinggal seseorang. Sebenarnya si satpam ini belum lama bekerja ya, mungkin sekitar 2 atau 3 bulan. Tetapi sekali lagi yang perlu Rojali sampaikan adalah bahwa dia tidak bekerja untuk perusahaan. Dia bekerja pada perseorangan. Di sini yang kadang-kadang Rojali masih agak sedikit kebingungan. Apakah dia digolongkan dengan PRT, bukan ART ya, tapi PRT, pekerja kerumah tanggaan atau pekerja rumah tangga. Bisa juga satpam, bisa juga ART, bisa juga mungkin tukang kebun, mungkin juga sopir pribadi, mungkin ini masih dalam konteks PRT. Rojali belum mengkaji lebih dalam mengenai hal ini, mengenai klasifikasi pekerja ini. Yang jelas, dia bukan karyawan perusahaan. Tetapi dia bekerjanya itu bisa 12 jam loh. Walaupun 12 jam itu kalau sudah 12 jam biasanya ada kesempatan istirahat sedikit atau besoknya itu misalnya shiftnya shift malam misalnya. Jadi siang diharapkan dia istirahat dulu. Tapi kadang-kadang karena misalnya untuk penjagaan rumah ini kayaknya ini pakai long shift banget gitu. Karena hanya mengandalkan 2 satpam saja. Jadi pekerjaannya 12 jam, dalam kondisi tertentu dia bisa 24 jam. Tentu saja tanpa mengelak dari kebutuhan istirahat seseorang, pasti adalah ngantuk-ngantuknya atau lapar. Mungkin dia harus cari makan dulu di depan, warung-warung di dekat rumah situ gitu ya. Nah, pada suatu saat mungkin pas ada tamunya si yang punya rumah, kayaknya nggak sempet terbukakan gerbangnya. Mungkin juga si satpam ini nggak dengar, mungkin juga atau lagi capek banget, lagi nggak konsen gitu ya.
Sehingga marahlah si majikannya ini tadi. Dan majikannya nggak langsung menyuruh untuk berhenti ya. Tetapi dia menyuruh si majikan tadi nyuruh orang lain untuk ngomong atau menyampaikan kepada si satpam tadi bahwa nggak usah lagi bekerja. Permasalahannya adalah maka akan tinggal satu kan. Sedangkan 31 satpam tadi nggak mungkin dia harus setiap hari 24 jam harus jaga. Maksudnya dari pagi sampai besok paginya lagi. Tanpa istirahat. Jadi harus standby di posnya. Buka gerbang. Apalagi ternyata si majikan ini kalau pulang bisa jam 2 pagi. Bisa jam 4 subuh. Maka kesempatan untuk nyolong-nyolong merem sebentar ini akan sulit. Jadi harus segera dipenuhi. Padahal kalau dokter Rojali sih, mestinya kalau untuk jaga gitu normalnya sih 4 orang ya. Kalau mau dijadiin 3 shift ya. Kalaupun cuma 3 orang pasti nanti ada bolongnya gitu. Nah, permasalahannya adalah orang yang disuruh si majikan tadi menyampaikan hal itu kepada satpam yang mau dipecat tadi jauh hari kira-kira 2 minggu sebelumnya untuk persiapan. Persiapan apa? Karena penggantinya juga harus dicari. Sebetulnya mungkin tidak susah kalau misalnya upah yang diberikan itu ya memadai lah. Kalau misalnya upahnya cuma 3 juta dengan long hour shift, dengan jam kerja yang sangat panjang, maka mungkin nggak banyak yang mau. Gitu. Apalagi pasti nggak dapat BPJS. Nggak ada perlindungan. Sudahlah, makan gizinya kurang pasti. Tapi harus selalu standby dalam jam kerja yang panjang. Maka ini bisa menjadi permasalahan. Nah, disinilah perlunya bagaimana pemerintah perlu segera menerbitkan undang-undang ketenagakerjaan untuk PRT ini atau pekerja rumah tangga. Bisa satpam, bisa supir, bisa ART, bisa babysitter, bisa tukang kebun, atau hal-hal yang berkaitan dengan orang yang bekerja pada perseorangan. Supaya jaminan kelayakan hidupnya sebagai manusia pun masih dapat tercapai. Nah, karena si orang yang disuruh majikan tadi untuk mecat si satpam yang katanya nggak jaga tadi, padahal ya jaga gitu. Cuman mungkin nggak denger. Malah ditegur, diperingatkan. Dia meringatkan seperti ini. Bahwa kalau mau mecat orang jangan jauh-jauh hari sebelumnya dikasih tahu terlebih dahulu. Tapi pada saat hari itu juga ketika penggantinya udah ada. Jadi kan itu betapa saklek. Jadi misalnya teman-teman lagi kerja nih. Berangkat kerja tiba-tiba langsung dibilang gak usah kerja lagi. Kamu berhenti saja. Boro-boro pesangon. Boro-boro hal-hal terima kasih. Tidak. Jadi disinilah Rojali merasa terusik gitu. Bukan Rojali mosok pahlawan, tapi terlalu sering mendengar hal itu. Dalam lingkungan kehidupan Rojali. Dan ternyata sebelum si satpam ini kejadian either itu lalai atau nggak dengar ada tamu, bahkan mungkin tamunya sebenarnya nggak ada gitu. Ada seorang supir pribadi si majikan tadi, di mana dia juga melakukan jam kerja yang sangat panjang. Si majikan tadi ternyata pulang sampai jam 4 subuh. Jadi dia
kerja dari pagi banget sampai dibawa sampai subuh, jam 4 pagi subuh. Dan terjadilah dia pingsan, masuk rumah sakit, dan stroke. Usia bapak sopir tadi sudah 60-an kalau nggak salah. Boro-boro ada BPJS. Nah, ini yang Rojali juga berpikir, apakah si bapak sopir tadi juga harus tiba-tiba dalam kondisi sakit yang sekarang lagi stroke harus dipecat? Padahal bisa jadi dia tidak punya lagi sumber penghasilan. Sementara dia lagi stroke gara-gara kecapean. Ya, demikianlah teman-teman. Apa yang ingin Rojali sampaikan sebetulnya bahwa ya kehidupan tidak mudah. Bersyukurlah teman-teman yang mendapatkan baik pekerjaan maupun rezeki, kesehatan yang dilimpahi oleh Tuhan itu lebih baik daripada apa yang Rojali sampaikan itu tadi. Semoga kehidupan ini memberikan banyak sebuah pelajaran, pengajaran, sehingga mudah-mudahan orang-orang yang seperti majikan tadi itu, yang tidak punya lagi hati nurani dan peri kemanusiaan, dibukakan hatinya agar lebih memahami hidup menjadi manusia. Bagaimana bersyukur karena dia diberikan kelebihan. Dibukakan hatinya agar karena kelebihannya mau berbagi terhadap orang lain. Sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Komen di bawah ini. Dan subscribe tentunya ya. Oke, sampai ketemu lagi. Salam Rojali.